perkembangan teknologi di era global yang besar, menuntut sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam pembangunan nasional. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya boleh dipimpin doa pembukanya. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ibu akan mengakses terlebih dahulu. Ini kelas 12 AKI 5 ya. Ibu akan memanggilkan namanya. Afrina Hasibuan hadir, Mak. Hadir. Nes Monika. Hadir. Alia Nafila. Hadir, Bu. Ayu Andini. Hadir, Bu. Surya Agung. Oke, berarti hadir semua anak-anak ibu ya. Iya, Ibu. Ya. Nah, oke, baiklah anak-anak. Bagaimana kabar kalian, Nak? Baik, Bu. Nah, karena kabar kalian semuanya baik, semuanya sehat walafiat, berarti hari ini pembelajaran kita akan berjalan dengan sangat baik. Ya, kita harus tetap semangat supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa belajar dengan baik, senang, tidak ada yang kurang satu apapun, ya. Nah, hari ini Ibu akan membawakan topik mengenai teks editorial. Tapi sebelum kita masuk ke teks editorial, karena ini adalah topik baru, bab 3 dalam pembelajaran kita, artinya kita sudah belajar mengenai bab 1 yaitu surat lamaran, bab 2 yaitu mengenai teks cerita sejarah. Nah, jadi Ibu akan mengulang kembali mengenai teks cerita sejarah. Tapi karena kalian semuanya sudah mendapatkan pembelajaran itu, ada baiknya Ibu menanyakan, ada di antara kalian yang mau tunjuk tangan dan menunjukkan apa yang kalian ketahui mengenai teks cerita sejarah. Oke, Ibu persilahkan. 1-2 orang, coba. Nah, anak Ibu yang di sini. Apa kira-kira yang kalian ketahui mengenai teks cerita sejarah? Teks sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Iya, benar. Nah, teks cerita. Cerita atau disebut dengan prosa. Nah, jadi di dalam cerita itu pasti ada yang namanya konfliknya, ada tokohnya, ada jalan ceritanya atau kronologinya, dan ada hal-hal yang dapat kita teladani atau dapat kita ambil atau yang disebut dengan amanat, ya, amanat dalam cerita. Nah, jadi itulah persepsi mengenai teks cerita sejarah, topik yang sudah sebelumnya kita pelajari. Sekarang masuklah kita ke pembelajaran teks editorial. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu teks editorial? Iya, silakan. Editorial merupakan salah satu editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Iya. Nah, jadi di sini kita semua pasti pernah membaca berita. Kalian pernah baca berita, anak? Iya, sekarang ini dengan perkembangan atau kecanggihan teknologi kita bisa mendapatkan berita dari mana saja, baik dari internet, baik dari koran, baik dari sosial media bahkan. Nah, jadi kita masing-masing memiliki
memiliki kenyamanan atau kecenderungan mendapatkan berita itu dari mana saja. Maksudnya ada yang suka membaca berita itu di koran, ada yang suka mendapatkan berita itu dari sosial media. Nah, tidak masalah. Tapi topik kita hari ini mengenai teks editorial atau kata lainnya adalah tajuk rencana. Nah, kalau tajuk rencana itu tidak akan kita dapatkan di yang namanya sosial media. Ini biasanya kita temukan di dalam surat kabar atau kata lainnya koran, ya. Di koran apa saja? Di semua koran. Nah, emang tajuk rencana atau teks editorial itu apa? Kenapa dia hanya kita temukan di dalam surat kabar? Tadi definisinya sudah dibacakan salah satu dari kalian. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai teks editorial, di sini akan ditampilkan memahami isu terkini lewat teks editorial. Memahami isu terkini. Jadi dari teks editorial kita akan paham apa sebenarnya isu atau kejadian yang sedang terjadi saat ini di lingkungan kita. Ya. Nah, oke. Yang pertama mengidentifikasi isi teks editorial, yang kedua membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, yang pertama mengidentifikasi. Untuk apa kita perlu mengidentifikasi isi teks editorial? Mengidentifikasi berasal dari kata identifikasi. Identifikasi itu apa? Ada yang tahu apa itu identifikasi? Ya, silakan. Identifikasi adalah tanda pengenalan diri. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengenali apa itu isu atau permasalahan yang dibahas. Oke, ada lagi nak? Iya benar ya. Identifikasi itu adalah tanda pengenalan diri. Oke, ibu lanjutkan. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teks editorial, kita perlu tahu apa tujuan kita mempelajari teks editorial. Nah, karena kalau kita melalui sesuatu tanpa tahu apa tujuan kita, biasanya kita tidak fokus, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui apa tujuan itu kan sesuatu yang akan kita capai. Jadi kita lebih terstruktur. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Setelah mempelajari kegiatan pada pembelajaran di pertemuan pertama ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami informasi. Informasi yang dimaksudkan di sini, Nak. Yang pertama ada pendapat, alternatif solusi dan kesimpulan terhadap suatu isu. Nah, dalam teks editorial dan mengidentifikasi informasi. Nah, itulah tujuannya. Jadi di sini kalian yang akan kalian capai bahwa kalian nanti akan mampu memahami informasi apa saja tadi, Nak? Ada mengenai pendapat, alternatif solusi dan kesimpulan. Nah, itu yang akan kita tuju, ya. Oke, selanjutnya apa itu teks editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana? Bisa kalian baca di sini teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisi pendapat, pandangan umum atau reaksi. Jadi kalau kita membaca teks editorial dalam surat kabar, ibu sebut salah satunya Kompas. Nah, berarti tajuk rencana di sana itu adalah hasil pemikiran dari si redaktur utamanya. Ya, jadi kita bisa tahu dari tajuk rencana itu bagaimana cara pandang si redaktur di Kompas.
Ya, yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Informasi itu berarti sesuatu hal yang penting yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ya kan? Kita kan kalau membaca berita berarti kita butuh informasi. Nah, kita semakin banyak membaca berita, semakin banyak informasi kita dapat. Semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin luaslah wawasan kita. Kalau udah luas wawasan kita, pasti kita dalam berbicara juga akan terampil, dalam menulis juga akan terampil, membaca akan lebih mudah memahami informasi, juga dengan menyimak. Nah, makanya sekarang ini semakin ditingkatkan literasi, ya kan? Harus sering atau banyak membaca. Nah, jadi itu yang pertama, mengidentifikasi informasi. Selanjutnya, kalian akan mampu mengidentifikasi pernyataan pendapat. Nah, supaya kalian mampu mengidentifikasi pernyataan pendapat, harus tahu dulu pendapat itu yang bagaimana maksudnya. Identifikasi ini kan kalian nanti mencari yang mana yang menjadi pendapat dalam teks editorial. Yang dimaksudkan dengan pendapat itu apa? Ada yang tahu apa pendapat? Iya. Coba. Apa itu pendapat, Nak? Pendapat. Saran, boleh. Yang lain, Nak? Pendapat. Masukan. Pandangan, benar. Kecenderungan, ya, gagasan, hasil pemikiran. Kita semua pasti bisa berpendapat karena kita mempunyai pikiran. Kan buah pikiran itu ya. Kan kalau kita mempunyai pikiran, pasti kita bisa menghasilkan yang namanya pendapat. Jadi sebenarnya kalian itu bisa membuat yang namanya tajuk rencana karena kita disitu kan menuangkan ide atau gagasan atau pikiran kita. Oke, jadi kalian akan bisa mengidentifikasi yang mana yang menjadi pernyataan pendapat dalam teks editorial. Nah, selanjutnya di sini ada ditampilkan teks editorial yang berjudul pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD yang akan dibagikan ada teks editorialnya dan nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan yang ketiga. Apa yang akan dikerjakan di LKPD-nya? Kalian nanti akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sudah Ibu jelaskan tadi, mulai dari identifikasi pernyataan pendapat, mengidentifikasi informasi yang ada di sana. Bisa kalian lihat apa itu pernyataan umumnya, atau bisa kalian identifikasi nanti dari strukturnya, seperti itu ya. Apa isunya, apa pendapatnya, dan apa solusinya, seperti itu. Jadi di sini akan ditampilkan contohnya. Nah, ini ada teksnya, pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Ya, berarti di sini dia membahas isu mengenai apa? Kalau ditanya isu, isu di awal gitu kan. Tapi dari paragraf pertama kita akan tahu apa isu atau masalah yang sedang dibahas. Coba satu orang bacakan itu isunya. Coba bacakan yang di depan. Paragraf pertama. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima Kemenkes. Ya, nah jadi di situ ada tanda tanya. Kenapa ada tanya? Karena memang itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Itu adalah fakta. Itulah isu yang diangkat dalam teks editorial ini. Nah, bapak selanjutnya masuk ke argumennya, dan selanjutnya ada yang namanya solusi. Seperti inilah nanti identifikasi yang akan kalian kerjakan di LKPD tugas kelompok. Nah, identifikasi simpulan dalam teks editorial. Jadi setelah kalian bisa mengidentifikasi
bahas tadi, harus kita simpulkan. Simpulan merupakan pernyataan dari fakta, pendapat, alasan menurut mengenai anggapan terhadap suatu objek. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD melalui WhatsApp. Nah, sembari Ibu akan mengirimkan LKPD-nya, boleh kalian membentuk tempat duduknya sesuai dengan kelompok. Coba. Kondisikan tempat duduknya kalian bergabung oleh satu kelompok, satu kelompok ya. Dikondisikan tempat duduknya kalian bergabung oleh satu kelompok, satu kelompok ya. Oke, waktu kita sudah 15 menit. Sekarang Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan Nak, maju ke depan. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh memperhatikan temannya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bisa ditambahkan ya. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks editorial. Iya. Identifikasi pernyataan pendapat dari teks tersebut. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Demikian juga tidak ada anak yang mau dicap anak nakal dan bodoh. Karena pada dasarnya tidak ada anak nakal dan bodoh. Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa karena ketidaktahuannya atau karena dorongan rasa ingin tahu yang kuat. B. Identifikasi simpulan dalam teks editorial tersebut. Sebenarnya anak yang tidak bisa diam dan sulit berkonsentrasi bukanlah anak nakal dan bodoh. Anak seperti ini memang memiliki ciri tidak mampu bertahan lama mendengarkan guru mengajar. Mengerjakan tugas pun tidak akan selesai. Jika kecerdasannya diukur dari prestasi belajar, anak model ini kerap dianggap sebagai anak bodoh. Padahal ia bukan tidak mampu mengerjakannya, tetapi konsentrasinya yang mudah teralih. Ia tidak mampu berkonsentrasi dalam jangka waktu tertentu. Yang C. Bagaimana saran solusi alternatif? Para orang tua kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anak model ini memang kurang dalam hal tersebut. Namun, mereka memiliki potensi lain yang belum tergali. Karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang